Pemirsa, selamat berjumpa kembali. Presiden Jokowi telah mengeluarkan kutukan terhadap Israel atas serangan roket terhadap rumah sakit Al-Ahli di kota Gaza yang dikabarkan menewaskan sedikitnya 500 orang penduduk sipil. Dicuplik dari Kompas TV, kita dengarkan kutukan Jokowi tersebut. Indonesia juga mengutuk serangan Israel terhadap rumah sakit Al-Ahli. Ini jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Dari nada bahasanya dapat dikatakan bahwa Presiden Jokowi sangat yakin serangan itu adalah serangan udara Israel. Namun di berbagai media, penyebab insiden ini masih polemik atau kontroversi. Al Jazeera sebagaimana dikutip CBN News, begitu ledakan itu selesai, melaporkan bahwa serangan udara Israel telah menghantam rumah sakit Al-Ahli di kota Gaza, di mana ribuan penduduk sipil sedang mencari perlindungan dan dirawat secara medis. Sedikitnya 500 orang terbunuh dalam insiden tersebut. Berita ini segera mendapat tanggapan secara emosional dari berbagai pihak, termasuk menurut pengamatan saya beberapa media di Indonesia. Namun pihak Israel membantah berita ini. Berdasarkan investigasi yang dilakukan, pihak Israel menyimpulkan bahwa ledakan tersebut tidak berasal dari roket Israel, tetapi berasal dari roket Islamic Jihad yang ditembakkan dari Gaza, namun gagal mencapai wilayah Israel dan jatuh di rumah sakit Al-Ahli. Mari kita simak laporan CBN News berikut. And Al Jazeera said an Israeli air raid has hit the Al-Ahli Arab Hospital in Gaza City, where thousands of civilians were seeking medical treatment. At least 500 killed in Israeli air attack. Now, the video evidence released by the IDF, it's clear that it was a failed Islamic Jihad rocket intended for Israel that fell on the hospital. And Hamas knows it came from the Islamic Jihad terrorists. The IDF released a monitored conversation between Hamas operatives discussing the Islamic Jihad failed rocket launch. الشظايا تبعت الصاروخ انه شظايا محليه مش زي شظايا ايش بتقول. سبحان الله من عندنا ما لقاش غيرين بجرسي هذول متلاقين من المقدرة الورقة فلت حط. Sebuah akun YouTube bernama Fakta Israel mengemukakan bahwa hingga saat ini belum ada tim yang mencari korban di bawah reruntuhan rumah sakit, dan dikabarkan bahwa roket yang dimaksud tidak jatuh di atas gedung rumah sakit, tetapi di area parkiran. Mari kita simak Fakta Israel berikut. Sejauh ini saya belum menemukan video atau foto upaya pencarian korban di antara reruntuhan puing-puing rumah sakit. Tetapi saya menemukan video ini. Anda bisa lihat roket jihad Islam itu jatuh di halaman parkir rumah sakit. Nah, saudara, Anda bisa lihat akibat serangan roket menimpa halaman parkir dan merusak begitu banyak mobil. Dari pemberitaan Fakta Israel ini dapat diduga bahwa sesungguhnya tidak ada bom yang meledak di atas gedung rumah sakit Al-Ahli dan menewaskan sedikitnya 500 orang penduduk sipil. Jika benar rumah sakit tersebut telah dihantam sebuah roket yang meledak, pastilah ada tim yang mencari korban di bawah reruntuhan. Tapi Fakta Israel mengemukakan tidak ada sama sekali. Informasi dari Fakta Israel ini senada dengan sebuah komentar yang disampaikan oleh seorang netizen menanggapi berita dari CBN News. Berikut saya bacakan komentar tersebut. I watched the Al Jazeera live stream from inside the hospital when the attack happened. The hospital wasn't damaged at all. There were many people inside, but barely anyone was injured. Then they had the weird stage press conference where Hamas doctors were standing in a pile of corpses while talking to the press. I've never seen anything like it. They used the bodies of dead Palestinians as props and arranged them around the podium. It was like a scene from a horror movie. Hamas obviously staged this and grossly inflated the number of casualties to anger the Muslim world and garner sympathy from the Western world. They tried to fool the West but failed. It was surreal, tasteless, and disgusting, but this is what terrorists do. Komentar tersebut bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bunyinya akan sebagai berikut. Saya menonton siaran langsung Al Jazeera dari dalam rumah sakit ketika serangan itu terjadi. Rumah sakit itu tidak rusak sama sekali. Ada banyak orang di dalam tetapi hampir tidak ada yang terluka. Kemudian mereka mengadakan konferensi pers yang aneh di mana para dokter Hamas berdiri di antara tumpukan mayat sambil berbicara kepada pers. Saya belum pernah melihat yang seperti ini. Mereka menggunakan jenazah warga Palestina yang tewas sebagai alat peraga dan menyusunnya di sekitar podium. Itu seperti adegan dari film horor.
Hamas jelas-jelas merencanakan hal ini dan membesar-besarkan jumlah korban hingga membuat marah dunia Islam dan menarik simpati dunia Barat. Mereka mencoba membodohi negara Barat tetapi gagal. Memang ini tidak nyata, terasa hambar dan menjijikkan. Tetapi inilah yang dilakukan teroris. Dalam video ini saya tidak akan membahas lebih jauh siapa sesungguhnya yang melakukan serangan ini. Tapi yang akan saya bahas ada dua hal. Yang pertama, pemberitaan Kompas TV. Memang benar Sekjen PBB Antonio Guterres dari upacara pembukaan Belt and Road Initiative Forum di Beijing telah mengecam serangan tersebut, namun jelas-jelas tidak mengatakan bahwa serangan itu dilakukan oleh Israel. Mari kita simak videonya. And I am horrified by the hundreds of people killed at Al-Ahli Hospital this same day in Gaza by a strike that I strongly condemned earlier today. Dengan mengutip pernyataan dan seruan Sekjen PBB Antonio Guterres ini, Kompas TV juga menyiarkannya ke seluruh Indonesia. Namun sangat disayangkan siaran ini diberi judul dengan sedikit distorsi informasi. Mari kita saksikan video berikut dari Kompas TV. I am horrified by the hundreds of people killed at Al-Ahli Hospital this same day in Gaza by a strike that I strongly condemned earlier today. Dalam siaran tersebut diberikan judul 500 orang tewas, PBB kecam rudal Israel ke rumah sakit Gaza. Padahal kalau disimak videonya lagi sangat jelas, Sekjen PBB sama sekali tidak menyebut rudal Israel, tapi hanya menyatakan serangan ke rumah sakit Al-Ahli, yang artinya belum ada kesimpulan siapa yang melakukan serangan tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Kompas TV langsung memberi kesimpulan bahwa PBB telah mengecam serangan rudal Israel ke rumah sakit Gaza. Yang kedua, kutukan Presiden Jokowi terhadap Israel. Untuk menanggapi insiden ledakan di rumah sakit Al-Ahli di Gaza, Presiden Jokowi telah mengeluarkan pernyataan yang tidak main-main. Dia telah mengeluarkan kutukan yang menurut saya adalah sebuah kecaman yang sangat kejam. Dalam hal ini patut kita pertanyakan mengapa Presiden Jokowi terburu-buru mengeluarkan kutukan ini, padahal insiden ini masih polemik dan telah dibantah oleh Israel. Lagi pula belum ada satu badan resmi pun di dunia yang mengatakan bahwa serangan itu adalah serangan Israel. Sekjen PBB misalnya seperti yang dapat disimak pada video sebelumnya, jelas-jelas tidak menyebut serangan ini sebagai serangan Israel. Presiden Jokowi harus sadar bahwa dia adalah Presiden Indonesia, yang berarti dia berbicara atas nama seluruh rakyat Indonesia. Terus terang saja, saya pribadi sangat khawatir kecaman Presiden Jokowi ini dapat berdampak negatif terhadap reputasi internasionalnya. Sebab pada umumnya pemimpin dunia sangat hati-hati dalam menyikapi krisis Timur Tengah ini. Bahkan pada umumnya para pemimpin dunia tidak menyebut perang ini sebagai perang Israel dengan Palestina, tetapi perang Israel dengan Hamas. Bahkan Presiden Mahmud Abbas sendiri pun menyatakan bahwa Hamas tidak mewakili rakyat Palestina. Kalau memang Presiden Jokowi ingin agar krisis ini dapat diselesaikan dengan baik secara adil, maka seharusnya dia tidak mengeluarkan pernyataan yang provokatif. Kita juga perlu mempertanyakan apa maksud Jokowi Indonesia tidak akan tinggal diam. Kira-kira solusi apa yang akan ditawarkan untuk menyelesaikan krisis Timur Tengah ini? Sekedar omongan saja kah? Dalam hal ini saya sependapat dan mendukung tanpa ragu yang meminta agar Jokowi menarik pernyataan beliau. Oleh karena itu, saya berharap Presiden kita, Bapak Joko Widodo, bersedia menarik kembali tuduhan dan kutukan yang telah dilontarkan. Karena kita tidak ingin kutukan yang hanya berdasarkan prasangka dan terbukti tidak benar itu kembali menimpa kita. Baiklah pemirsa, demikian video kita kali ini. Kita berjumpa kembali pada video-video berikutnya dengan topik yang berbeda. Silakan subscribe, like, share, dan komen. Dan aktifkan tombol notifikasinya. Thank you very much, goodbye and take care.